Sekarang kita lanjut ya pembacaan kita sekarang di Hakim-Hakim yang 10. Kemarin kita sudah lihat pada akhirnya ya Abimelek mati di tangan seorang wanita yang melemparkan batu kilangan di atas kepalanya dan kepalanya pecah. Tetapi dia berkata kepada bujangnya untuk menikam dia dengan pedangnya sendiri supaya dia mati terhormat dengan pedang, bukan dibunuh oleh seorang perempuan. Kejahatan pada akhirnya akan ya mendapat balasan sekalipun kita tidak sadar, tapi kita lihat saudara. Akhirnya mati saudara ya, Abimelek mati dan dia juga akhirnya mengalami ya sakit hati di akhir hidupnya. Dia mati di tangan seorang perempuan, jadi dosa. Kelihatannya Tuhan tidak melakukan apa-apa di 3 tahun pemerintahannya. Tapi dosa adalah dosa, makanya bagi setiap kita juga saudara hati-hati dengan dosa. Kalau hari ini hidupmu kelihatan baik-baik saja, banyak hal yang jahat di hidupmu, tetapi ternyata ya dosa, kesalahan, kejahatan itu akan ya tiba waktunya untuk dibalaskan. Tidak ada yang luput dari hukuman. Karena itu hari ini ya mumpung Tuhan masih kasih kita peringatan, lebih baik bertobat supaya kita tidak mengalami hal yang lebih buruk. Kita lanjut sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ya, judul perikopnya Tola. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo ya, seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan di Samir. Kalau kita lihat di sini saudara ya dalam 5 ayat ini hanya ya kita lihat ya bahwa nanti pendek ini tentang 2 hakim ya. Tentang Tola dan Yair. Kalau kita melihat ya dalam ayat ini tentang 2 orang yang menjadi hakim ya atas Israel selama total pemerintahannya itu 45 tahun. Tetapi yang kita ketahui tentang mereka selain lamanya memerintah hanyalah bahwa 1 orang hakim memiliki 30 anak laki-laki yang masing-masing menunggang keledainya sendiri. Apakah ya yang kita lakukan bagi Tuhan? Ya, apakah patut dicatat atau tidak saudara? Karena kita lihat nih cuma ya 2 ayat doang ini Tola ini. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia lalu dikuburkan ya di Samir. Jadi Tola ini tidak terlalu banyak diceritakan hidupnya, perjuangannya. Berbeda dengan Gideon, ya berbeda dengan Deborah dan Barak. Mungkin tidak terlalu banyak pergumulan. Jadi ya kita lihat di sini saudara, hidup kekristenan kita ini apakah juga wajib menjadi catatan di hati Tuhan atau ya cuma lewat begitu saja. Ayat yang ketiga tentang Yair ya. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawot Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dikuburkan di Kamon. Jadi 2 hakim ini ya Tola dan Yair tidak terlalu viral ya, nggak terlalu ngetren karena tidak ada kisah perjuangannya, nggak ada kisah sejarahnya tentang catatannya dengan Tuhan. Berbeda ketika kita baca Gideon itu ya, Gideon ragu, dia bertanya minta tanda sampai 3 kali, dicatat lagi, tapi ya Tola dan Yair ini nggak ada catatan. Ya saudara, mari kita juga ya mengambil hikmah di sini bahwa kisah hidup kita ini apakah ada catatannya di mata Tuhan atau kita ini hanya sekedar hidup tanpa catatan apa-apa. Ya biarlah kita berbuat sesuatu untuk kerajaan Allah agar kisah hidup kita juga dicatat ya di hati Tuhan. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-6 ya, periode kelima yaitu Yefta, Ibsan, Elon dan Abada. Israel ditindas oleh Bani Amon ceritanya. Ayat 6, orang Israel itu melakukan pula penjahat di mata Tuhan.
Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para allah orang Aram, para allah orang Sidon, dan para allah orang Moab, para allah Bani Amon dan para allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ya, dan Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. Ayat 8, dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel itu sangat terdesak. Ya, saudara, kalau kita lihat di sini, ya, kita tahu bersama ini kisah setelah bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ya, kayaknya kok tidak seperti indahnya, ya, bagaimana Tuhan menggambarkan tanah perjanjian itu mereka akan hidup, ya, dalam bahagia, semuanya tersedia. Tapi ternyata ketika mereka masuk tuh perang. Dan penyebabnya itu adalah apa? Ya, tadi kita lihat ayat yang ke-6, Hakim-Hakim 10. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal, para Asitoret, kepada Allah orang Aram, ya, dan orang-orang Sidon, orang Moab, Allah yang ada di tanah Kanaan. Ya, kenapa hidup mereka tidak seperti yang dijanjikan, akan mengalami kehidupan yang berlimpah susu dan madu. Mereka akan senang, bahagia di sana. Ya, persoalannya adalah ketika mereka itu kembali berdosa, hidup berdosa, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, jadi lihat saudara, masalah, persoalan, tekanan terjadi dalam hidup manusia itu akibat dosa. Enggak ada yang lain, ya. Ketika mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Tuhan mengizinkan mereka jatuh dalam penindasan kepada orang-orang yang ada di situ. Ya, kita lihat di sini saudara, Baal dan Asitoret itu dijelaskan dalam catatan mengenai, ya, dewa-dewa Aram dan Sidon, ya, itu sama. Dewa Moab dan Amon adalah juga, ya, Kamos dan Molok. Dewa bangsa Filistin adalah Dagon, Asitoret, Asyera dan Baal Sebub. Ya, kita lihat mereka terpengaruh dengan orang-orang yang ada di Kanaan itu dan meninggalkan Tuhan. Dikatakan mereka tidak peduli lagi kepada Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah-Allah itu. Sekali lagi orang Israel melakukan yang jahat di mata Tuhan, dan sekali lagi orang Israel menderita selama bertahun-tahun. Sebelum mereka berhenti melakukan cara-cara berdosa, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Ingat siklusnya bangsa Israel itu, ya, berdosa, dipulihkan, ditolong Tuhan, ya, berdosa lagi, dipulihkan lagi, ditolong Tuhan lagi, berdosa lagi, seperti itu terus. Tidak bertobat-bertobat saudara. Ya, dan akhirnya perhatikan bahwa ketika orang-orang Israel berada di ujung tanduk, mereka itu akhirnya tidak datang kepada dewa-dewa yang mereka sembah, kepada Allah-Allah orang-orang Kanaan, orang fasik, tapi kembali berbalik kepada Allah yang hidup, Allah Israel, kepada satu-satunya oknum yang benar-benar yang mampu menolong mereka. Dewa-dewa buatan tangan mereka disembah saudara. Ya, apakah Allah merupakan jalan terakhir kita saudara? Ya, begitu banyak penderitaan yang tidak perlu sebenarnya terjadi dalam hidup kita. Ini kalau kita itu sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan. Ada banyak penderitaan, persoalan yang tidak harus kita tanggung kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam jalan Tuhan, dalam jalan pertobatan. Tapi kenapa akhirnya kita mengalami hal-hal yang, ya, sebenarnya itu tidak perlu kita tanggung, akhirnya kita tanggung karena dosa. Karena kitalah yang bermasalah, kitalah yang akhirnya menyakiti hati Tuhan, kita gak mau bertobat. Akhirnya terjadi hal-hal yang Tuhan izinkan saudara. Jangan jadikan Tuhan itu sebagai pilihan terakhir dalam hidupmu. Ketika sudah mentok gak ada pertolongan, baru datang sama Tuhan. Ingat ya, Tuhan itu tidak untuk dimain-main. Ya, Dia melihat hatimu, kesungguhan imanmu. Orang yang sungguh-sungguh percaya, orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup bertobat, saatnya nanti akan Tuhan angkat hidupnya. Asal engkau tetap setia menghadapi proses apapun, engkau tetap setia.
Ya, dikatakan di sana mereka menjadikan Tuhan itu sebagai pilihan yang terakhir sehingga ada banyak penderitaan yang harusnya tidak ditanggung akhirnya ditanggung karena hidup jauh dari Tuhan. Ya Allah sebelum kita menghabiskan semua sumber daya yang kita miliki, ya sebenarnya Tuhan itu mau kita hidup sungguh-sungguh daripada menunggu sampai keadaan menjadi runyam. Lebih baik datanglah kepada Tuhan sebab Tuhan memiliki semua ya yang kita perlukan sesuai dengan ya persoalan kita, masalah kita, kebutuhan kita itu ada pada Tuhan. Jadi nggak usah coba-coba hidup bersinah dulu, nanti menderita datang bertobat. Ya hidup aneh-aneh dulu, datang lagi bertobat. Saya mau bilang saudara, bahkan anak-anak muda, mungkin engkau mendengarkan firman ini, serahkan hidupmu sungguh-sungguh pada Tuhan. Ke depan ini zaman tidak semakin baik. Kita mendengar berita-berita peperangan, berita-berita krisis ekonomi. Bahkan hari-hari ini kita mendengar Amerika yang mengalami kegoncangan ya. Bahkan ya apa yang tidak pernah diduga itu bisa terjadi. Makanya hari-hari ini saudara banyak-banyaklah berdoa menyerahkan hidup pada Tuhan. Dunia berubah, keadaan berubah tapi Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah. Makanya jangan main-main. Ya, dikatakan di sana dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak 18 tahun lamanya. Mereka memperlakukan Israel demikian ya, yang di seberang sungai Yordan saudara. Dan dikatakan di sana ya dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin dan keturunan Efraim sehingga orang Israel sangat terdesak. Ayat 10, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya kami telah berbuat dosa terhadap engkau. Ya sebab kami telah meninggalkan Allah kami lalu beribadah kepada para Baal. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, orang Amalek, suku Amalek dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Saudara, Tuhan itu punya batas kesabaran, jangan main-main. Apalagi orang-orang yang menganut ya teori hyper grace. Keselamatan itu pasti selamat. Walaupun kita berdosa gak usah lakukan firman pasti selamat. Mengerikan saudara. Ingat jangan bermain-main. Tuhan-Tuhan yang kudus. Memang pada awal kita diselamatkan itu bukan usaha kita. Pemberian Tuhan. Tapi setelah kita diberi keselamatan, jaga keselamatan itu. Karena itu bisa hilang. Siapa yang menghilangkannya? Kita sendiri. Karena kita pilih berbuat dosa. Makanya Yesus bilang ya pada akhirnya nanti ketika dia datang kali yang kedua banyak orang berseru Tuhan Tuhan, tapi Yesus berkata aku tidak mengenal engkau karena engkau itu pembuat dosa. Hati-hati, orang Israel akhirnya berseru-seru lagi kepada Tuhan dan berkata Tuhan ampuni dosa kami sebab kami ini sudah berdosa terhadap engkau ya. Untung Tuhannya bukan saya saudara, kalau saya bilang pret gitu ya. Berbuat dosa jatuh, berbuat dosa jatuh, bertobat. Ya untung Tuhan tuh maha sabar, makasih. Tapi di sini dikatakan ya tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain ayat 13 ya dan aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi ayat 14. Pergi sajalah berseru kepada Allah yang telah kamu pilih itu biar mereka yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Ya dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Tuhan itu Tuhan yang sangat berbelas kasihan. Ketika mereka bertobat bukan hanya berseru ya mengaku mereka berdosa tapi mereka bertindak membuang semua Allah-Allah asing berhala-berhala, baru dikatakan di sana Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Ya biar Tuhan akhirnya tidak dapat menahan hatinya karena melihat kesukaran mereka. Kemudian ayat 17, Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. Maka para pemimpin bangsa Gilead dikatakan di sana saudara. Ya para pemimpin bangsa Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead.
Ya, jadi kita melihat ayat-ayat ini menunjukkan betapa sulitnya mengikuti Allah selama perjalanan yang lama dan berat. Dan orang-orang Israel kelihatan selalu melupakan Tuhan ketika segala sesuatu baik-baik saja. Ya, ketika baik-baik saja, ya mereka lupa sama Tuhan. Ya, akhirnya terlena ikut dosa, menyembah dewa-dewa. Kenapa mereka memilih menyembah dewa-dewa? Karena dewa-dewa itu membolehkan orang berzina, ya orang melacurkan diri boleh. Ya memang ikut Tuhan tuh tidak mudah, ada kekudusan sebagai standarnya saudara, jangan main-main. Ya, dan tetapi meskipun ditolak oleh umatnya sendiri, Allah itu selalu hatinya itu penuh belas kasihan ketika mereka berseru datang kepada mereka Tuhan dalam pertobatan, malah Allah juga selalu menyelamatkan. Demikian juga dengan kita. Ya, jangan sampai saudara kita ini sama seperti orang Israel ketika kita menaruh Tuhan di luar ya berbagai peristiwa sehari-hari kita dan bukan di pusat semuanya. Sama seperti orang-orang Israel yang terus menolak Tuhan. Letakkan Tuhan dalam ya pusat kehidupan kita setiap hari, bukan hanya ketika engkau ada masalah. Ingat untuk berjalan dalam kebenaran dan jaga dalam kekudusan, jaga hidup. Ya, dan akhirnya kekuatan bangsa Amon berada di puncaknya selama periode hakim-hakim. Orang-orang ini adalah keturunan Amon yang dikandung ketika anak perempuan Lot tidur dengan ayahnya. Ya, jadi orang-orang Amon ini adalah hasil keturunan Lot ya ketika anak perempuannya tidur dengan Lot. Jadi ini anak-anak yang ya anak-anak luar biasa, ini anak-anak ya bejat karena ya anak-anak Lot menjebak ayahnya dan mereka tidur dan lahirlah ya keturunan bangsa Amon ini. Negeri Amon ini terletak tepat di timur Sungai Yordan di sebelah Yerusalem. Ya, di selatan Amon itu terdapat negeri Moab ya. Yaitu bangsa yang dikandung ketika anak perempuan Lot yang lain tidur dengan ayahnya itu Moab dan Amon. Jadi ya ingat baik-baik saudara, memang ya Moab dan Amon ini adalah keturunan dari Lot dan kedua anaknya yang menjebak bapaknya. Sehingga mereka ini menjadi bangsa pemberontak, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang ya tidak ikuti Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan sampai kita melihat pertolongan Tuhan. Mari kita merenungkan firman ini, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan mengajarkan banyak kepada kami. Lewat kisah hidup para hakim-hakim kami belajar untuk kami boleh sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bawa kami Bapa untuk terus setia mencari Engkau, hidup dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami untuk sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran-Mu, buang semua dosa yang ada pada hidup kami dan mengejar kekudusan. Kami percaya banyak hal yang kami dapat malam ini memberi pelajaran bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Karena itu saudara terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.